my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku, Fadia Putri Audifasa dari tingkat 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di pertemuan kali ini, aku akan memaparkan materi tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Mau tahu pembahasan lebih lanjutnya? Stay tune in my video. Apa sih itu pembelajaran berbasis kompetensi? Secara sederhana, pembelajaran berbasis kompetensi adalah sistem pembelajaran yang memiliki orientasi pencapaian kompetensi peserta didik. Sehingga tolak ukur metode ini adalah peningkatan kompetensi peserta didik, baik dari segi pemahaman terhadap pengetahuan, implementasi sikap, dan keterampilan. Lalu dilanjut, ada yang pertama adalah kurikulum berbasis kompetensi. Apa sih itu? Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsa. Kedua, ada kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Lalu yang ketiga ada desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Lalu dilanjut dengan ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Untuk sistem berbasis kompetensi, ada beberapa ciri utama yang perlu diketahui oleh tenaga pengajar. Ciri pembelajaran berbasis kompetensi antara lain adalah yang pertama yaitu mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa. Dalam sistem berbasis kompetensi, proses pembelajaran lebih menekankan pada ketercapaian kompetensi mahasiswa, sehingga setiap metode dan cara pengajaran yang dilakukan harus dapat mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa, baik secara individu maupun secara klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, pendekatan dan metode penyampaian yang bervariasi. Di samping itu, pendekatan dan metode pembelajaran juga lebih bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa di lapangan. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya dari pengajar. Sistem pembelajaran semacam ini juga memberikan kebebasan pada peserta didik untuk mendapatkan sumber belajar dari berbagai sumber lainnya, sehingga mahasiswa diharapkan bisa lebih tertarik dan aktif dalam memahami materi yang diberikan. Dan yang terakhir adalah penilaian menekankan pada proses dan hasil. Penilaian pencapaian kompetensi dalam sistem pembelajaran berbasis kompetensi bukan hanya menekankan pada hasil pembelajaran saja, tapi juga dari proses dan upaya penguasaan kompetensi yang dilakukan mahasiswa. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang saling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Lalu, di slide terakhir ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran
meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Yang terakhir, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelolaan satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia. Dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Finally, itu dia pembahasan kita di pertemuan kali ini. Untuk saran dan kritiknya, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Bye-bye, see you at next video.